Pada kesempatan ini akan dipresentasikan artikel dengan judul 10 Simple Rules for Reading a Scientific Paper atau 10 aturan untuk membaca artikel ilmiah dari jurnal PLOS Computational Biology. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2020. Tujuan dari membaca artikel saintifik tidak sama dengan membaca berita, novel, atau bahkan textbook. Memiliki kebiasaan yang baik untuk membaca artikel saintifik merupakan kunci untuk mempersiapkan diri agar dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian baru. Ada dua saran utama yang diberikan untuk membaca artikel saintifik, yaitu membaca secara aktif dan sering membaca. Membaca secara aktif adalah membaca dengan maksud untuk memahami. Hal ini adalah keterampilan yang perlu dipelajari. Pada presentasi ini akan disampaikan 10 aturan sederhana yang sesuai, baik untuk pemula maupun ilmuwan sebagai strategi untuk membaca secara aktif. Aturan 1-5 adalah gambaran besar rekomendasi atau saran untuk dapat membaca secara aktif. Aturan 6-8 berhubungan dengan filosofi membaca. Aturan 9-10 adalah panduan mengenai pertanyaan yang harus diajukan setelah membaca dan bagaimana mengintegrasikan apa yang telah dipelajari ke dalam sains. Aturan pertama adalah menetapkan tujuan membaca. Apa yang ingin kita dapatkan dari sebuah artikel akan mempengaruhi pendekatan kita untuk membacanya. Berikut adalah tabel yang memberikan gambaran bagaimana kita dapat memprioritaskan bagian yang berbeda dari artikel yang sama berdasarkan tujuan kita sebagai pembaca. Contoh 1. Jika kita baru dalam membaca artikel saintifik, maka prioritas kita adalah untuk setiap panel dan setiap gambar. Fokuskan secara khusus pada pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan dalam aturan 3. Contoh 2. Jika kita sedang memasuki bidang baru dan ingin belajar apa yang penting pada bidang tersebut, maka kita perlu fokus pada motivasi yang disajikan dalam pendahuluan dan akhir atau kesimpulan. Contoh 3. Jika kita yang membaca publikasi terbaru dari penulis tertentu yang karyanya menginspirasi dan kita berharap dapat bekerja dengan mereka dan ingin mengetahui apa yang mereka lakukan, maka kita dapat memprioritaskan untuk menelusuri seluruh pekerjaannya dan pikirkan mengenai bagaimana hal tersebut cocok dengan sejarah publikasi penulis yang lebih luas. Contoh 4. Jika kita ingin mengetahui cara baru suatu teknik atau perkembangan baru dalam topik atau bidang penelitian tertentu, maka kita dapat fokuskan terhadap apa yang dilakukan dalam metode dan motivasi untuk pendekatan yang diambil. Hal ini biasanya disajikan dalam pendahuluan. Contoh 5. Jika kita diminta untuk meninjau artikel sebelum dipublikasikan untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan atau untuk disajikan pada jurnal klub, maka prioritas kita sama seperti contoh 1, yaitu fokuskan secara khusus pada pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan dalam aturan 3. Juga pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah data mendukung interpretasi, apakah penjelasan alternatif yang ada, apakah data disajikan dengan cara yang logis sehingga banyak peneliti dapat memahami, jika penelitian ini mengenai topik yang kontroversial, apakah penulis menyajikan konflik dengan tepat dan menghindari bias yang mempengaruhi interpretasi. Aturan kedua adalah memahami tujuan penulis. Pada komunikasi dalam bentuk tulisan, pembaca dan penulis sama pentingnya. Keduanya mempengaruhi hasil akhir, yaitu pemahaman ilmiah kita sebagai pembaca. Setelah kita dapat mengidentifikasi tujuan pada aturan pertama, kita perlu memikirkan mengenai tujuan penulis dalam menyampaikan tulisannya. Hal ini akan membantu kita menginterpretasikan data dan memahami interpretasi penulis terhadap data. Namun hal ini memerlukan beberapa pemahaman mengenai siapa penulis, misalnya apakah kepentingan ilmiah mereka, apa bidang ilmiah mereka, dan bagaimana makalah ini cocok dalam penelitian penulis. Misalnya, apakah tulisan ini membangun proyek lama penulis atau ide baru?
dan informasi ini mungkin sulit diperoleh tanpa pengalaman membaca. Namun hal ini dapat menjadi sesuatu yang baik untuk dimulai dalam proses membaca secara aktif. Salah satu langkah yang baik untuk memahami tujuan penulis adalah bertanya pada diri sendiri, artikel apa ini? Jurnal mempublikasikan berbagai jenis artikel seperti metode, review, komentar, sumber daya, dan artikel penelitian serta jenis lain yang khusus untuk kelompok jurnal tertentu. Aturan ketiga adalah mengajukan 6 pertanyaan. Saat membaca, ajukan pertanyaan pada diri kita. Yang pertama, apa yang ingin diketahui oleh penulis? Apa motivasinya? 2. Apa yang mereka lakukan? Apa pendekatan atau metode yang digunakan? 3. Mengapa dilakukan seperti itu? 4. Apa yang ditunjukkan oleh hasil dapat berupa gambar atau tabel data? Yang kelima, bagaimana penulis menjelaskan hasil, interpretasinya, atau apa yang disampaikan dalam diskusi? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Hal ini biasanya disampaikan oleh penulis berupa saran bagian diskusi. Namun sebaiknya kita bertanya pada diri sendiri apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya. Dengan memahami setiap bagian melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat memudahkan kita untuk memahami apa yang kita baca. Aturan keempat adalah uraian setiap gambar dan tabel. Para ilmuwan menulis makalah penelitian untuk menyajikan data baru yang dapat mengubah atau memperkuat pengetahuan suatu bidang, sehingga bagian terpenting dari artikel ilmiah adalah data. Beberapa orang suka mengamati angka dan tabel sebelum membaca teks utama, karena semua informasi penting harus diperoleh melalui data. Ada juga yang suka membaca bagian hasil sambil secara berurutan memeriksa gambar dan tabel sebagaimana dibahas dalam teks. Tidak ada pendekatan yang benar atau salah. Kita dapat mencoba keduanya untuk mengetahui mana yang paling cocok untuk kita. Kuncinya adalah memastikan bahwa seseorang memahami data yang disajikan dan bagaimana data itu diperoleh. Untuk setiap gambar, kita harus berusaha untuk memahami setiap sumbu X dan Y, skema warna, pendekatan statistik, dan mengapa pendekatan dengan plot tertentu digunakan. Untuk setiap tabel, identifikasi kelompok eksperimen dan variabel apa yang disajikan. Identifikasi apa yang ditampilkan dan bagaimana data dikumpulkan. Hal ini biasanya terangkum pada legenda atau keterangan, tetapi seringkali membutuhkan penggalian lebih dalam ke metode. Jangan takut untuk sering merujuk kembali ke bagian metode untuk memastikan pemahaman penuh mengenai bagaimana data yang disajikan dapat diperoleh. Ajukan pertanyaan dalam aturan 3 untuk setiap gambar atau panel. Aturan kelima adalah memahami maksud dari setiap bagian dari artikel. Beberapa bagian ditulis sebagai deskripsi objektif dari data, atau yaitu bagian hasil, sedangkan bagian lain dimaksudkan untuk menyajikan penjelasan penulis atas data. Karena bagian objektif ditulis oleh penulis, maka dipengaruhi interpretasi penulis. Bagian-bagian dari artikel ilmiah diantaranya adalah 1. Title atau judul, memberikan pesan yang mewakili keseluruhan proyek menurut penulis. Yang kedua, author list atau daftar penulis, orang-orang yang memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan untuk proyek ini. Ada standar praktik dalam penulisan daftar penulis. Misalnya, sebagai aturan umum untuk ilmu biomedis, penulis pertama adalah pemimpin proyek, dan penulis terakhir adalah pengawas utama proyek tersebut. Yang ketiga adalah abstrak, tinjauan singkat tentang pertanyaan penelitian, pendekatan, hasil, dan interpretasi. Abstrak dapat dianalogikan sebagai peta jalan untuk sebuah artikel. Yang keempat yaitu introduction atau pendahuluan, yang terdiri dari beberapa paragraf yang menyajikan pertanyaan penelitian dan mengapa itu penting. Yang kelima yaitu metode, berisi apa yang telah dilakukan dan bagaimana itu dilakukan. Idealnya seseorang harus dapat mengulangi eksperimen dengan panduan dari metode yang disampaikan. Tapi pada kenyataannya metode sering dibuat terlalu ringkas. Terkadang hal detail dijelaskan pada bagian tambahan atau suplemental yang tersedia secara online. Yang keenam yaitu result atau hasil, menjelaskan apa yang telah ditemukan. Dan yang terakhir yaitu gambar, tabel, legenda, dan keterangan. Data disajikan dalam gambar dan tabel.
Legenda dan keterangan memberikan informasi yang diperlukan seperti singkatan, ringkasan metode, dan klarifikasi. Yang kedelapan yaitu diskusi. Apa arti dari hasil yang diperoleh? Bagaimana hubungannya dengan temuan sebelumnya dalam literatur? Pada diskusi terdapat gambaran penulis tentang hasil dan gagasan mereka mengenai apa yang mungkin sesuai untuk langkah selanjutnya. Namun seringkali menggambarkan beberapa kekuatan dan keterbatasan penelitian. Yang kesembilan yaitu kesimpulan, ringkasan singkat mengenai hasil. Yang ke-10 yaitu reference atau daftar pustaka, berisi daftar makalah, dataset, atau database yang berhubungan dengan penelitian atau proyek yang dilakukan. Bagian ini dapat menjadi sumber bacaan yang berhubungan dengan tujuan kita. Yang ke-11 yaitu supplemental material atau materi tambahan yang berisi metode, hasil, atau informasi tambahan yang diperlukan untuk mendukung hasil atau penjelasan yang disajikan dalam diskusi. Yang terakhir yaitu supplemental data atau data tambahan yang berisi kumpulan data penting yang terlalu besar atau rumit untuk dimasukkan pada artikel. Untuk artikel yang mengandung big data seperti hasil sequencing atau pemodelan, biasanya data asli dan data mentahnya dimasukkan pada artikel. Aturan ke-6 adalah bersikap kritis. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak pernah berakhir. Setiap orang memiliki pandangan tersendiri dan dapat menginterpretasikan data yang sama dengan cara yang berbeda. Terkadang terdapat kesalahan pada artikel yang diterbitkan. Kesalahan ini lebih sering disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan metodologi dan keterbatasan lainnya. Berpikir kritis adalah keterampilan yang sulit untuk dipelajari, tetapi pada akhirnya bertujuan untuk meminimalkan bias. Kita dapat menanyakan kepada diri sendiri, adakah penjelasan lain yang sama-sama memungkinkan terhadap yang diamati? Apakah kita menganggap artikel ini menarik karena menegaskan sesuatu yang menurut kita sudah benar? Atau apakah kita mengabaikan temuan mereka karena berbeda dari apa yang kita harapkan atau dari pekerjaan kita sendiri? Seorang ilmuwan hanya dapat menguji hipotesis dan dapat gagal dalam mengevaluasi alternatif hipotesis. Mungkin saja seorang ilmuwan tidak menyadari adanya alternatif atau cara lain untuk menguji hipotesis yang biasanya digunakan di bidang lain. Jika memungkinkan, kita dapat memberikan saran kepada penulis dari keraguan kita. Seorang penulis dapat menulis kalimat yang berbeda dari yang kita inginkan, sehingga memaksa kita untuk membacanya berulang agar dapat memahaminya. Mungkin saja seseorang tidak mengutip makalah Anda karena keterbatasan jumlah referensi. Demikian juga jika kita ingin memberikan kritik, kita harus bersikap dengan baik. Seorang penulis dapat memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membuat suatu artikel. Jika mendapat kritik yang disampaikan dengan baik, dapat bersifat membangun, namun jika kritik disampaikan dengan kasar, terutama pada ilmuwan muda, hal ini mungkin dapat mempengaruhi kinerjanya. Aturan yang ke-8 adalah bersiaplah untuk bekerja ekstra. Untuk dapat benar-benar memahami artikel saintifik, kita harus sering mencari arti dari istilah-istilah, membaca materi pelengkap, atau membaca satu atau lebih referensi yang dikutip. Beberapa orang menyarankan untuk membaca artikel sebanyak 3 kali. Pertama, cukup membaca tanpa tekanan untuk memahami atau mengkritik tulisan. Pembacaan kedua, bertujuan untuk memahami tulisan. Dan pembacaan ketiga, untuk catatan. Kita dapat juga mencetak artikel saintifik dan menandai istilah-istilah yang belum dimengerti, pernyataan penting, atau membuat gambaran interpretasi dari hasil diskusi yang disampaikan oleh penulis. Aturan ke-9 adalah membicarakan mengenai hal yang dibahas oleh artikel saintifik yang kita baca. Hal ini sama seperti kita sedang mengajar. Menurut penelitian, mengajar adalah salah satu cara terbaik untuk belajar, karena ada ungkapan, mengajar adalah belajar 2 kali. Kita dapat membicarakan mengenai artikel saintifik yang kita baca pada kegiatan formal seperti jurnal klub, pertemuan lab dan kelas akademik bersama rekan, mentor, dan kolega, atau lingkungan informal seperti media sosial yang dapat digunakan untuk berdiskusi dengan ilmuwan lain dan masyarakat umum. Kegiatan bercerita, diskusi, ataupun mengajar dapat memperkuat pemahaman, memberikan informasi kepada orang-orang di sekitar kita, dan dapat menilai adanya kesenjangan dalam pemahaman yang kita miliki.
Aturan ke-10 adalah membangun dari artikel-artikel saintifik yang kita baca. Kembangkan artikel saintifik yang kita baca dengan memikirkan bagaimana artikel tersebut berkaitan dengan ide yang dijelaskan pada artikel lain atau pada karya kita sendiri. Menerapkan teknik atau metode pada penelitian yang kita lakukan, atau mencoba untuk menantang atau mendukung hipotesis penulis dengan membuat ulasan. Kesimpulannya yaitu, terapkan aturan ini untuk mempelajari cara membaca artikel saintifik. Proses ini akan lebih mudah dan lebih cepat seiring dengan pengalaman kita dalam membaca. Saat kita mengembangkan keterampilan membaca artikel, terapkan juga kebiasaan membaca dan belajar yang baik untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Selamat mencoba dan selamat membaca. Terima kasih.